العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Radallahu anhu wa ankum wa an jami'al muslimin. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas adab waktu yang paling terbaik untuk dilakukan bacaan Al-Quran. Kemudian juga adab bagaimana kalau kita lupa baca Al-Quran kemudian mau nanya sama kita punya kawan, bagaimana adabnya? Nggak boleh ngomong ayat apa lagi dah, apa lagi dah. Jadi caranya adalah dengan berdiam, baca ayat yang sebelumnya. Umpamanya wal qamar iza talaha wan nahari iza jallahanya nggak apa, wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha. Karena temannya nggak ngerti apaan sih, itu bolak-balik. Saya mau nanya, ini lagi pakai adab tahu, ini ngomong juga. Ya. Karena jadi mutus ayat, mutus firman Allah, mencampurkannya dengan ucapan makhluk. Apalagi lagi baca Quran ngobrol, nah ini keseringan ini. Atau lagi qari diajak ngobrol, ya jangan, putuskan dulu, shadaqallahul azim, baru dah selesaikan dulu. Kalau mau berhenti, jangan tan ngomong lagi, terusin lagi ngomong lagi, ngomong lagi, terusin lagi. Nggak ada adabnya dengan Al-Quran. Nah kita ini diajarkan khusus dalam kitab At-Tibyan ini bagaimana beradab dalam Al-Quran. Man tahawana bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Siapa orang remeh-remehin perkara adab, nanti dia bakal disiksa. Siksanya bukan giginya dicabut, dibikin sakit, dibikin duitnya kagak laku, keluarganya dapat musibah, bukan. Dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihermanis sunan, dengan mengenteng-entengin urusan yang sunnah. Jadi orang yang mengenteng-entengkan urusan sunnah itu gara-gara dia ngentengin urusan adab. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Nanti barang siapa ngentengin urusan sunnah, dia bakal disiksa ngentengin perkara yang wajib, bahkan meninggalkan perkara yang wajib. Itu sudah. Jadi jangan dianggap siksa itu adalah ya musibah apa, yaitu juga bagian teguran, tetapi ada teguran halus. Jadi orang yang nggak suka sama yang sunnah-sunnah, ya qabliyah, ba'diyah nggak dikerjain, padahal fadilahnya udah ketahuan, hafal hadisnya, masya Allah, ya, motivasinya sudah tahu, tapi dia nggak mau dikerjain, itu sebenarnya berada di dalam siksaan. Diambekin tuh namanya tuh, diambekin. Padahal gara-gara apa itu? Gara-gara dia baca Al-Quran nggak punya adab. Mendingan nggak baca Quran sekalian, bodoh banget itu. Itu namanya menjauhi Al-Quran, udah jauh sama sekali.
kita ini makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali kepada Allah sesering mungkin. Yang namanya karyawan, dia bekerja di sebuah perusahaan, ya tetap aja dia butuh kepada bosnya yang menjadi sumber rezeki gajiannya itu. Kalau kata bos, biarin kerja, liatin aja. Mau peraturan adab nggak dilaksanakan, udah anggurin aja, jangan kasih kerjaan. Dia nggak dikasih pekerjaan, itu kira-kira enak atau tidak tuh karyawan? Kalau karyawannya emang budek ya, kalau karyawannya emangnya mati rasa, enak saya, gajian bulanan dapat tapi nggak dikasih kerja, enak saya kalau begini. Itu namanya karyawan budek gitu. Karyawan hatinya tebel, artinya nggak nggak peka. Lama-lama begitu ditegur dengan cara tidak dikasih pekerjaan, begitu juga kemungkinan jadi akhirnya apa? Di DO, suruh berhenti sekalian. Kalau yang khawatirnya apa? Ketika seseorang sudah tidak menjalani adab dengan firman-Nya Allah, dengan kalamullah Al-Quran, dia ngentengin perkara yang sunnah, kemudian ngentengin perkara yang wajib, wal iyazubillah, Allah cabut hidayah taufiknya, habislah celaka dunia wal akhirah abadal abidin. Bermula dari adab yang kurang. Belajar ya. Ya tentunya kita tidak bakal cinta Al-Quran, yang nggak bakal kita bela-belain adab seperti ini kalau emang kita jarang baca Al-Quran. Malah karena kita jarang baca Al-Quran, begitu dengar adab seperti ini malah menjadi menjauhkan daripada Al-Quran. Ribet amat sih, dibaca aja udah syukur, seolah-olah kita ini termasuk orang yang bukan hamba Allah, sehingga melakukan pekerjaan itu suka-suka kita. Allah, padahal Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat kita nanti. Sekarang di dunia ini karena memang tempat bekerja, tempat beramal, jadi fungsi-fungsi utama dari Al-Quran itu untuk bagian ganjarannya nggak di dunia, dia fungsinya sebagai petunjuk di dunia ini, sebagai arah hidup. Adapun hasil jerih payah kita dengan Al-Quran ini di dunia belum begitu tampak. Kita hanya menerima berkahnya, ketenangan jiwa, tambahan ilmu, ya. Tapi untuk hasil gajiannya belum. Tapi bagi mereka yang sudah mata batinnya terbuka, hatinya sudah diberikan kejernihan, bagi mereka dikatakan kada, hampir saja di dunia itu adalah tempat balasan. Karena setiap saya berbuat kebaikan pasti ada bonusnya, ada rewardnya tuh. Jadi hampir saja di dunia ini saya melakukan kebaikan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia bukan tempat balasan. Akhirat darul jaza. Dunia belum. Tapi di dunia ini seolah-olah kita sudah diberikan balasan di sini. Ketika kita berbuat baik, kita dapat menuai puji dari orang lain. Ketika kita berbuat salah, kita menuai celak dari orang lain. Itu kata ulama seolah-olah sudah ada hari pembalasannya, padahal bukan. Yang pembalasan sebenarnya nanti di akhirat. Nah, kalaulah di dunia saja seperti itu, apalagi balasan di akhirat. Maka belajar kita menghadapi Al-Quran agar kita diberikan rasa cinta kepada Al-Quran dan Al-Quran cinta kepada kita. Amin, Allahumma amin. Faslun, iza arada ayastadilla bi ayatin falahu ayyaqula qala Allah Ta'ala, juga sudah.
Boleh kita menggunakan qala Allah Ta'ala dan yaqulullah Ta'ala ketika menukil ayat untuk dijadikan sebuah dalil dengan petunjuk dan dasar yang sudah juga kita bahas. Faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bih. Sekarang babnya adalah pasal menjelaskan adab-adab khatam Quran dan yang berhubungan dengannya. Masya Allah, ya. Perlu dibahas untuk bagaimana adabnya berkhatamah Al-Quran. Kenapa? Karena orang Muslim setiap hari pegangannya Al-Quran, maka perlu dibahas adab berkhatam Al-Quran. Tapi ini menjadi sesuatu yang tidak ada nilai ketertarikannya kita ketika kita memang tidak menjadikan Al-Quran destinasi setiap hari, objek wisata rohani. Lalu kalau kita setiap hari dekat dengan Al-Quran, begitu dengar cara khatam Al-Quran, sigap kita, oh, gimana caranya ya? Selama ini saya bacanya biasa aja, tutup-tutup aja. Tidak ada kepedulian. Ada informasi apa? PRJ Pakan Raya Jakarta mau ditutup tanggal sekian. Wah, pada heboh nggak? Pernah dengar PRJ? Pernah. Itu pasar raya, pertunjukan pasar. Ramenya orang, macam-macam nih yang jual. Ketoprak, ketimpring, macam-macam dijual-jual di sana. Pada heboh. Tanggal penutupannya udah jauh-jauh hari udah disiap-siapin. Acara-acara dikosong-kosongin untuk biar hadir. Kenapa? Memang perhatian. Kita pengen tahu bagaimana cara khatam Quran. Fihi masail, di dalam bab ini banyak pembahasan. Yang pertama, al-ula fi waqti. Pertama, pembahasan waktunya khatam Quran, bagusnya kapan. Karena beda waktu, beda pahala, beda keistimewaan. Qad taqaddama anna al-khatma lil qari wahdahu yustahabbu ay yakuna fi shalah. Sudah terdahulu penjelasan bahwasanya khatam Al-Quran bagi seorang yang membaca sendiri yustahabu ayyakuna fis salati, dianjurkan khatamannya ketika dalam salat. Artinya hafal nih Al-Qari ini, ada target hafal Al-Quran. Masih hafal ya juz amannya juz 29. Santri nggak boleh lepas Al-Quran, habis sholat baca. Target satu hari minimal satu khatam. Kering jiwa kalau nggak ada Al-Qurannya, karena kita bakal berurusan dengan dunia terus ya. Banyak yang lidah digunakan bicara, tapi kalimat lidah yang terutara tidak baca Al-Quran. Banyak yang dilihat setiap hari, tapi matanya jarang melihat Al-Quran. Wa annahu yustahabbu an yakuna fi rak'atil fajr. Lebih telisik, tajam, lebih hebat lagi adalah apabila dilakukannya itu pada 2 rakaat sunnah fajar. Yustahab, dianjurkan lagi. Jadi bagusnya pada sholat malam. Pada bagusnya khatam Quran itu pada sholat. Bagusnya lagi di 2 rakaat sholat fajar. Aw rak'atai sunnatil maghrib, atau di 2 rakaat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib.
Kalau sholat maghrib, sholat sunnah tuh, nah, ini di situ tuh khatam Qurannya tuh. Dia baca di situ khatamnya wadduha wal laili idza saja sampai selesai. Wa fi rak'atayil fajri afdalu. Kalau mau dibanding-bandingin mana yang utama, khatam Quran di sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah ba'diyah maghrib, maka dikatakan sholat sunnah sebelum fajar, sebelum sholat subuh, khatam Quran di situ itu lebih utama. Wa annahu yustahabbu ay yakhtima khatmatan fi awalin nahar. Selesai tadi. Jadi kalau mau milih sholat, ya, khatam Quran di sholat itu tadi di 2 rakaat sholat fajar. Wa annahu yustahabbu, dan dianjurkan pula ayakhtima khatmatan, mengkhatamkan satu khataman fi awalin nahar, pagi begini nih, fi daurin kalau emang udah rutinitas ya. Wa yakhtima khatmatan ukhra, dan kalau selanjutnya nanti mau khataman, pilih lagi di awal malam fi daurin akhar. Jadi kita punya kebiasaan khatam Quran nih, seminggu sekali khatam. Maka pilih satu saat di awal pagi, satu saat di awal malam, satu saat di ujung sholat, di sholat fajar, sholat maghrib. Nah, itu dipilih-pilih, diputar-putar. Jadi semua keutamaan kita dapat. Ya Allah, senangnya setiap minggu bisa khatam Quran. Rabi'ah Adawiyah 8.000 kali khatam Quran di kuburannya. Kita di kamar kita berapa kali khatam Quran? Tenggorokan kita berapa kali khatam Quran? Ada orang rajin banget baca baca novel khatam novel Pendekar 212, Pendekar 308, Pendekar apa nama 021, apa itu 021, 0838, Pendekar apa, oh ini 0813 Indosat Pak. Nah, iya, khatam dia. Kok bisa ya khatam baca koran Republika, koran macam-macam ya. Senang banget baca berita, padahal dibikin-bikin sama wartawan. Berita satu dikembanginnya banyak. Kenapa tidak mencari berita yang betul-betul pasti? Ada dalam Al-Quran, ada ilmu di sana. Bahkan Abu Jahal aja dibilang indah sekali ini Al-Quran. Abu Jahal aja pakai mindik-mindik, ngintip-ngintip Rasulullah SAW baca Al-Quran. Katanya indah, di atasnya ada keindahan, di bawahnya ada keindahan. Sampai begitu dia ungkapannya. Kasap itu Abu Jahal, cuma nggak dapat iman. Wa amma man yakhtimu fi ghairi shalah, adapun orang yang mengkhatamkan Al-Quran di selain salat, wal jama'atul ladzina yakhtimuna mujtami'in, dan orang-orang berjamaah yang akan mengkhatamkan Al-Quran secara berjamaah, fayustahabbu ayyakuna khatmuhum fi awalin nahar wa awalil lail kama taqaddam. Maka dianjurkan bagi mereka mengkhatamkan Al-Qur'annya di awal pagi, di awal siang, dan di awal malam sebagaimana telah terdahulu. Wa awalun nahari afdalu 'inda ba'dil ulama. Kalau mau dibandingin mana yang lebih baik, malam atau siang awalnya tuh, kata sebagian ulama di awal siang itu lebih utama.
Ya kalau berjamaah itu tujuannya adalah untuk syiar. Bisa kebayang, heboh, ada apa sih tuh orang? Kok pagi-pagi ramai banget? Pulang dari mana sih? Khatam Al-Quran. Nah, kedengarannya cakep banget. Di rumah siapa? Di rumah si Anu. Kemudian lagi, seminggu kemudian ramai lagi geroyokan pada nenteng berkat. Pagi-pagi. Dari mana itu? Dari si RT Anu khatam Quran. Masya Allah. Dari RW Anu. Kalau Jumat pagi pokoknya kita khatam Qurannya di Pak RW dah. Indah banget itu. Keroyokan keluarga setiap Jumat pagi pada nenteng nasi odok ya. Ada sambalnya sama gorengan 3. Masya Allah. Dan santri girang banget. Itu. Ini kalau memasyarakat seperti itu kebayang indahnya orang geroyokan pagi-pagi. Agak pulang jam 11 pada ada yang satu marah-marah, ada yang keringetan, ada bajunya robek-robek. Dari mana? Allah pembagian sembako pada rebutan situ. Kebagian kagak. Lah itu kebagian robek doang kan baju. Enggak kebagian. Yang dapat guru tuh yang nggak dapat apa lagi. Kamu dapat. Kalau saya tahu mah kagak usah ini dah. Begini doangan sembakonya. Dihitung-hitung kagak sampai 50.000. Sampai udah panas banget, udah nungguin lama. Guru tuh yang dapat guru tuh, yang kagak dapat apa lagi. Ya. Itu yang direbutin. Pulang juga yang tadi anteng banget pulangnya rapi, baju koko, baju sarung, pada ketawa-ketawa, udah pura kenyang ya nggak habis khatam Quran, nenteng pula lah, bahagia banget. Masya Allah, semoga kampung kita, negeri kita, desa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang hidup di situ amalan-amalan sunnah, hidup di situ kecintaan kepada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian adab yang kedua, ini lebih hebat lagi nih. Al-mas'alatus saniyah yustahabbu, dianjurkan siyamu yaumil khatmi, berpuasa pada saat hari khatam Al-Quran itu bagi yang mau khataman. Kalau undang jamaah ya jangan diundang jamaah untuk besok ya, hari Kamis pagi khatam Quran, tapi mohon puasa ya. Nggak ada yang datang, yang puasa, yang khataman aja. Yang namanya ngundang orang identik dengan kan makan. Illa ayyusadifa yawman syar'u, kecuali apabila beramprokan atau amprok bertemu dengan satu hari yang agama melarang kita berpuasa di situ. Sengaja ngundang orang tanggal berapa? Idul Fitri, atau hari raya Tasyrik, kan dilarang puasa tuh. Wa qad rawa Ibnu Abi Daud bi isnadihi as-sahih anna Talhata ibn Musarrib wa Habib ibn Abi Sabit wal Musayyab bin Rafi' wa at-tabi'in al-Kufiyyin, al-Musayyib al-Musayyab namanya di sini ya, at-tabi'in al-Kufiyyin, orang-orang tabi'in dan di negeri Kufah. Kanu yusbihuna fil yaumil ladzi, mereka
pada hari mereka khatam fi yakhtimuna fil Quran siyaman. Mereka berpagi-pagi dah niat puasa tuh untuk hari yang mereka khatam Quran. Kebiasaan orang-orang Kufah sana dulu. Jadi ibadah ditambahin ibadah lagi. Gitu ya. Bagus. Jadi memang ada orang-orang yang kalau bahasa itunya serakah dengan harta, ada yang serakah dengan pahala. Kalau orang kerja biasanya dia kerja di sebuah perusahaan atau kantor, dia nyari freelance lagi, nyari kerjaan tambahan biar dapat gajian tambahan. Enggak dari kantornya aja, dari sampingannya. Maka orang cari pahala juga begitu. Khatam Quran udah cakep nih, dia tambahin lagi nih biar khatam Quran yang mantep pahalanya di puasa. Ya. Biar tambah lagi diundang orang lain, tapi orang lain dikasih kegembiraan dengan makanan, dia sendiri puasa. Nambah lagi tuh lipat-lipat. Dibuat lagi awal siang biar syiar, tambah lagi pahalanya. Jadi memang ada orang-orang yang terbuka mata hatinya untuk melipat gandakan pahala buat dirinya sendiri dengan sebab amal tersebut. Sebagaimana orang-orang duniawi pintar sekali mencari lubang-lubang yang sekira-kiranya menghasilkan tambahan ekonomi untuk keluarga dan dirinya. Yustahabbu huduru majlis. Nah, selanjutnya yang ketiga, selain saja kita sunnah dianjurkan untuk melakukan kegiatan tadi tentang khatam Quran, kita juga disunnahkan cari-cari tahu atau menghadiri ada majelis khatam Quran. Yustahabu huduru majlisi khatmil Quran istihbaban mutaakkidan. Disunnahkan menghadiri majelis khatam Quran dengan kesunahan yang sangat kuat. Jadi sangat dianjurkan kita hadir di situ. Kita bukan termasuk orang yang senang baca Al-Quran. Kita selalu hadir orang yang khatam Quran. Nanti termotivasi tuh, mantap motivasinya, nancep ke dalam. Masya Allah ya, saya tiap minggu ngadirin orang khatam Quran. Sayanya kapan ini? Kapan? Orang mulu khatam Quran, saya mau bikin juga hanya termotivasi. Orang maulid aja begitu ya, majelis ono bikin maulid, di sana makin maulid, saya kagak bikin maulid nih, gimana ini? Aja bikin juga maulid. Kenapa? Motivasi dari orang lain, dari luar itu butuh. Maka kita ini kan al-qarin bil muqarin yaqtadi, kawan sama kawan saling mempengaruhi. Makanya kita dianjurkan untuk menghadiri majelis-majelis khatam Quran. Tapi di mana sekarang? Masya Allah, sepi. Bahkan di Ramadan aja, di Ramadan nggak ada yang undang buat khatam Quran. Takut ria. Bukan ria, emang kagak baca. Kita kudu syiarkan ini Al-Quran, karena terlalu banyak sekarang ini syiar-syiar selain syiar Allah Subhanahu wa taala. Konser di mana-mana, di medsos setiap hari hal-hal yang bukan berurusan dengan agama. Maka kita yang mendengar ini, yang berniat dan berusaha untuk menciptakan suasana baru itu, khatam Al-Quran berjamaah, ngundang orang. Nah, itu kudu diniatin, dibikin cita-cita. Nanti di kampung insya Allah saya mau menghidupkan amaliyah ini. Pasang cita-cita itu. Ya tentunya berawal dari kita senang dulu baca Al-Quran. Waqad sabata fi sahihain, sudah menjadi tetap dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu amaral huyyada, memerintahkan wanita-wanita haid bil khuruji, keluar
yaumal idi, pada hari Id Adha, Idul Fitri. Ngapain keluar? Fayashhadnal khaira, agar mereka menyaksikan kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, wa da'watal muslimin, dan doa orang-orang muslim. Jadi geroyokan orang pergi ibadah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu ibu-ibu yang haid suruh ngeliatin, biar hadir, biar ngeliat kelompok kaum muslimin yang sedang ibadah tuh, biar diliatin, jadi penyemangat juga. Nah, kalau lah urusan urusan Idul Fitri, Idul Adha kudu ngeliatin, kudu hadir, apalagi khatam Al-Quran. Jadi biar heboh gitu. Makanya kalau di kampung itu dulu ya, itu kalau kita khatam Quran, orang tua juga pandai memotivasi, nak cepat nak khatam Quran. Kenapa Pak? Kenapa Bah? Kenapa ya? Nanti kalau kamu khatam Quran, Abah sembelih ayam jago 3. Wow. Ya, tamu buat kamu sendiri 1 ayam jago, ayam jagau. Nanti telur bikinin 100 tusuk. Itu udah girang banget. Tapi sekarang anak sekarang kagak girang gituin. Tiap hari makan ayam. Ada yang digeprek, ada yang dipenyet, ya. Ada yang dibakar, ada yang disangrai, macam-macam. Ada yang lawes-lawes, ya. Ada yang ayam gratis. Pahanya gede banget, ya. Sampai nyelap makan ayam, masya Allah. Dan dulu juga kita girang banget kalau ada yang khatam Quran, rebutan tuh telur ditusuk-tusukin pakai bendera. Girang banget. Maka yang nggak pernah ngalamin itu kasihan, tapi yang udah pernah ngalamin, itu bahagia, ya, bahagia udah pernah khatam Quran. Nah, yang belum khatam Quran buru-buru nih, ya, buru-buru khatamin Qurannya biar bikin selamatan. Boleh juga ini kalau selamatan ulang tahun doang, ulang tahun setahun sekali. Selamatan khatam Quran. Ayo kita patungan yuk khatam Quran. Berapa? 5 orang. Yaudah kita bikin khatam Quran nanti. Kapan? Kan biasa kalau ngaji Ihya itu kan hari Senin. Udah kita bikin khatam Quran habis ngaji Ihya. Jadi kan teman-teman ada sarapannya, kata yang 5 orang. Kata yang 5 orang. Kapan tuh? Insya Allah bulan depan kita khatam. Kan satu juz nih, kompak nih 5 orang. Yang lain lagi, saya hari Selasa nanti kelompok B. Yang satu lagi kelompok C hari Rebo. Ada 40 orang nih. Dibagi 5, kebagian semua setiap pagi sarapan. Alhamdulillah, dari bahan khatam Quran, masya Allah. Karena sunnah ya, dianjurkan kita khatam Quran rame-rame. Wa rawa ad-Darimi wa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi ma'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran. Ini Abdullah bin Abbas punya kebiasaan bagus. Apa tuh? Beliau itu sewa orang, beliau nyuruh orang untuk memantau seseorang yang sedang baca Al-Quran. Jadi ada orang baca Al-Quran di masjid, perhatikan si Anu itu baca Quran, si Anu lihatin istiqamah nggak dia. Kalau dia istiqamah, pantau kapan kira-kira dia khatam Quran, kita hadirin. Segitunya tuh. Orang itu kagak ngundang tapi dia baca Quran rutin gitu, dipantau tuh. Mana saat dia khatam Quran kita hadirin. Siapa itu? Abdullah bin Abbas, orang yang didoakan oleh Nabi SAW dada hatinya. Dan beliau termasuk habrul Quran, habrul ummah, ya, ulamanya umat, disebut terjemahanul Quran,
ahli tafsir Abdullah bin Abbas ya, itu masih suka senang dengerin ngikutin orang khatam Quran, padahal beliau ulamanya. Fa iza arada ay yakhtima a'lama Ibn Abbas fayashhadu dzalik. Orang yang cari berita tadi apabila tahu orang yang baca Quran tadi ingin mengkhatamkan Al-Quran, maka dia ngasih tahu kepada Abdullah bin Abbas, maka beliau pun hadir saat khataman Quran tersebut. Luar biasa. Wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadain sahihain an Qatadah at-Tabi'i al-Jalil sahib Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Anas bin Malik, dulu Anas bin Malik radhiyallahu an iza khatamal Quran, beliau kalau khatam Quran ngumpulin jamaah ahlahu, ngumpulin anak istri keluarga cucu-cucu dikumpulin. Nengkong mau khatam Quran, nyaba mau khatam Quran, dikumpulin itu. Luar biasa, ini pengaruh kepada jiwa anak cucu. Biasa kita kalau kumpul keluarga arisan, urusannya makan aja, bukan nggak boleh, itu udah bagus banget dah kumpul. Katanya jangan mati obor, ini lebih bagus lagi, nggak mati obor, nggak mati Al-Qur'annya. Pelan. Iza khatamal Quran jama'a ahlahu wa da'a. Apabila mengkhatamkan Al-Quran, Anas bin Malik dia kumpulin dia punya keluarga besar, berdoa di situ. Kita sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai abang, ya, kita kumpulin adik-adik kita, keluarga kita, khatam Quran nih, khatam Quran, dengerin. Dalam keluarga tuh ada tuh minimal sebulan sekali kumpul khatam Quran tujuannya. Setelah itu makan di luar, gelar karpet, gelar tikar depan pintu. Alhamdulillah, girang, suasananya nyaman, berkah turun. Warawa bi isnadai bi asanidihi sahihah anil Hakam Ibnu Utaibah at-Tabi'il Jalil qala arsala ilayya Mujahid wa Abdatu ibnu Abi Lubabah faqala inna arsalna ilayka li anna aradna an nakhtimal Quran. Riwayat selanjutnya itu daripada Hakam ibnu Utaibah, beliau bercerita Imam Mujahid dan Abdah arsala ilayya Mujahid, kata Ibnu Utaibah, saya diutus oleh Imam Mujahid dan Abdah, mereka bilang inna arsalna ilaika, kami utus kamu, li'anna aradna an nakhtimal Quran, karena kami mau mengkhatamkan Al-Quran, jadi mengundang-undang orang lain. Apa sebabnya nih? Wadu'a'u mustajabun, berdoa itu diistijabah ketika khatam indah khatmil Quran. Ijabah itu sebuah keuntungan besar. Kalau sudah doa, sudah dilafalkan, dipanjatkan, dijamin dikabulnya, udah kita siap girang aja udah. Kapan kabulnya? Tunggu aja. Pokoknya banyakin permintaan. Wa fi ba'd riwayat sahihah, dalam riwayat sebagian riwayat yang sahih, annahu kana yaqulu inna rahmata tanzilu 'inda khatmil Quran, bahwasanya rahmat gobyos, ngocor-ngocor kagak ngaso-ngaso 'inda khatmil Quran, ketika Quran dikhatamkan. Banyak banget rahmat turun. Tiket-tiket keberhasilan, tiket-tiket kupon-kupon kesuksesan turun semuanya. Kejar itu, kejar. Warawa bi isnadihi sahih an Mujahid qala kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran yaqulun tanzilur rahmah. Dulu orang-orang salafus saleh kita, mereka berkumpul untuk mengkhatamkan Al-Quran dan bilang ini rahmat sedang turun, rahmat sedang turun. Bagi mereka merasakan itu semua.
Al-mas'alatur rabi'ah keempat, yustahabbud du'a. Ketika khatam Quran maka dianjurkan doa. Aqibal khatmi, usai khatam, istihbaban muta'akidan, dianjurkannya anjuran yang benar-benar dikuatkan, artinya harus berdoa. Lima zakarnahu, karena ada sesuatu riwayat, alasan yang sangat bagus ya, yang akan kami sebutkan fil mas'alah, pada masalah ya ini yang sebelumnya sudah disebutkan. Warawa ad-Darimi, Imam Darimi bi isnadihi an Humaydin al-A'rad qala man qara al-Quran, semua siapa orang baca Al-Quran, selesai baca Qurannya, summa da'a, lalu berdoa, amana doa ala doa'i, maka mengaminkan terhadap doanya itu arba'atu alafi malakin, 4.000 malaikat. Masya Allah ya, satu malaikat aja ngaminin udah makbul, apalagi 4.000. Maka hendaknya ketika malaikat mengaminkan itu, kita nggak cuma sendiri untungnya, ajak orang lain untuk untung bersama, makanya berjamaah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alal Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa anis sirati hijaba wa fil jannati nura. Iqra.